Graduale. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam Syekhul Islam Al-Alamah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani As-Syafi'i Al-Ash'ari Al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil Ma'had Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil Ma'had Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis
majelis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Semaya tua durung karuan, umurmu dawa. Aja ngaji semaya soke, durung soke nyawa wis mulih. Gusti kula nyuwun pinaringan gesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khotimah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Ingkang kaula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Bulughul Maram setiap hari Rabu ba'da Isya di Mushola Nurul Huda, Indro, Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan dengan ikhlas, yang menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'matah, wa salamah, wa sa'adah, wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo niati ngaji ngoleh ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 44 bab terakhir tentang waktu sholat, hadis yang ke-142. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Salamah, dan diriwayatkan saking Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiya muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anha marang Ummu Salamah. Qalat ngendika sapa Ummu Salamah, salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra ing salat asar. Thumma dakhala mongko mlebet sapa Kanjeng Nabi baiti ing omah ingsun. Fa shalla mongko salat sapa Kanjeng Nabi rakaataini kelawan 2 rakaat. Fa sa'altuhu mongko takon ingsun ing Kanjeng Nabi. Faqala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi, sughiltu den tungkulaken den sibukaken sapa ingsun an rakaataini saking nglakoni 2 rakaat ba'da dhuhri sakwise salat zuhur. Fa shallaituhuma mongko salat ingsun ing 2 rakaat kelawan qadha al-ana ing dalem saiki. Faqultu mongko takon sapa ingsun, afana qadhihima apa toh ngodoni ingsun ing salat 2 rakaat idza fatata tatkalane luput utawa lali. Qala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi, la orang ngodoni sira kabeh ing 2 rakaat. Nggih. Akhrajahu ngetokne hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Wali Abi Dawud dalan kedue Imam Abu Dawud rahimahullah an Aisyah saking riwayat Ibu Aisyah radhiyallahu anha bimaknahu kelawan makna iki hadis, kelawan maknane iki hadis sami. Para hadirin ingkang minulya, niki tentang mengqadha salat sunnah, mengqadha salat sunnah rawatib nggih. Niku pundi hukume. Nah di situ wonten perawi namine Ibu Ummu Salamah, bojone Kanjeng Nabi. Nami aslinya Hindun binti Abu Umayyah Udzaifah bin Al-Mughirah Al-Qurasyiyah Al-Makhzumiyah. Tuwa wis celukane Ummu Salamah. Nah beliau wafat pada tahun 682 Masehi pada usia 85 tahun, dimakamkan di Jannatul Baqi Madinah. Mengapa beliau disebut Ummu Salamah, Ibu Salamah? Sebab bojone namine Abu Salamah
bin Abdul Asad Al-Mahzumi radhiyallahu an sing wafat syahid dan perang Badar pada tahun 625 Masehi. Nggih. Lah ketika beliau janda, beberapa sahabat royoan untuk melamar beliau. Sebab Ummu Salamah niki adalah cantik jelita, nggih, ayu ngoten. Dia dilamar Abu Bakar As-Siddiq ditolak. Dilamar Umar bin Khattab ditolak. Dilamar sahabat liyane ditolak. Baru dilamar Nabi nganggo syarat. Wah, kendel. Dilamar Kanjeng Nabi nganggo syarat. Napa syarate? Aku waran Kanjeng Nabi. Aku ki wong cemburuan. Masa iso dadi bojone Nabi. Nomor loro niki syaratnya kuwata. Nabi mesem, yo insya Allah mari dadi bojoku gak cemburuan. Insya Allah dadi bojoku ngene ngoten. Ya temenan ilang kabeh sifate wong dungane Kanjeng Nabi. Nggih. Lah para hadirin rahimakumullah, nggih. Kisah Ummu Salamah niki sampun kathah kula sampaiaken, nggih. Kemudian dalam kitabnya Imam Al-Waqidi rahimahullah sing wafat tahun 834 Masehi di Baghdad, nggih. Niku wonten ten kitab Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1373 Masehi di Damaskus. Niku wonten ten kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ternyata Nabi itu menikahi Ummu Salamah pada bulan Safar tahun 4 Hijriyah atau tahun 626 Masehi niki. Jadi kalau wonten Safar bulan Syawal. Jadi kalau menikah bulan Syawal itu bulan sae sami kali bulan menikahnya Kanjeng Nabi dengan Ummu Salamah, dan juga termasuk dua istri yang lain juga di bulan Syawal. Nah, kemudian beliau juga di istri Kanjeng Nabi yang terakhir wafat. Ya. Jadi bojoe kabeh Nabi niku wafat niki paling terakhir, Bu. Usia 85 tahun, dan beliau termasuk tokoh dari as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Sampai beliau dengan suaminya yang pertama, ya Abu Salamah niku hijrah 2 kali. Hijrah ten Ethiopia Habasyah, dan juga hijrah ten pundi Yasrib atau Madinah. Niki pernah hijrah 2 kali. Bahkan beliau berapa pertempuran perang ikut perang, termasuk ikut perang Hunain, ikut perang Khandaq, ikut perang Al-Muraisi, ikut perang Parit, Khaybar dan sebagainya. Jadi bojo Kanjeng Nabi niki gak jadi bojo itu ya termasuk membantu ngancani dan melayani Kanjeng Nabi selama peperangan, dan juga kadang-kadang melok perang, ngoten Bu, kadang-kadang melok perang, ya niki. Makanya sampeyan sinten mawon dadi bojo pejabat aja nang omah tok, ya kudu metu minimal sak RT lah tingkatan ini, ikut berdakwah, bantu bojone dan sosial dan sebagainya. Niku sunah-sunah istri Kanjeng Nabi. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Lah wonten keterangan dari Imam Al-Waqidi rahimahullah dan kitab Al-Maghazi. Kitab Maghazi niki kitab menceritakan tentang peperangan Kanjeng Nabi. Ya, jadi orang-orang militer, kepolisian dan sebagainya niku bagus membaca kitab Al-Maghazi karangan Imam Al-Waqidi. Dan mriku wonten kisah atau riwayat beliau menyebutkan bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha punya kebiasaan setiap bulan nopo ziarah kubur. Jadi bojoe Kanjeng Nabi Ummu Salamah setiap bulan punya kebiasaan ziarah kubur. Dan pundi dan makam syuhada Uhud dan makam syuhada Badar. Niku ziarah kubur tiap bulan. Nah, lek ana wong menghukumi wong wedok bid'ah haram ziarah kubur, maka dipastikan tidak membaca kitab-kitab ulama salaf yang lain.
Kitabe ulama dhewe jenenge waca ya Allah niki. Lah niku wonten ngoten. Jadi aja kuwatir niki pun dilakoni Ummu Salamah. Lek panjenengan ziarah kubur, ziarah wali, ziarah orang-orang soleh, wong wedok niku boleh, gak usah dalil. Apa dalile? Ummu Salamah bojoe Kanjeng Nabi setiap bulan ziarah ten makam syuhada Uhud, ten makam syuhada Badar. Ya, lek gak percaya, ayo buka kitab Al-Maghazi sareng. Ngoten mawon kok angel-angel. Nggih. Makanya debat ambek wong ngono-ngono kuwi kudu nggawa kitab, Bu. Sebab dalil masih muru-muru sampean gak dipercaya. Kedang nggawa kitab. Ya pun. Lah riwayat lainnya ngeten. Imam Ibnu Hamzah rahimahullah, Imam Ibnu Hamzah At-Tusi rahimahullah sing wafat tahun 1203 Masehi di Irak, dalam kitab beliau kitab Al-Thaqib fil Manaqib niku menceritakan bahwa Ummu Salamah bojo Nabi niki ikut mengasuh, membesarkan dan merawat Sayyidina Husain radhiyallahu an. Sampai gede niku dirawat kali Ummu Salamah. Bahkan ketika terjadi perang Karbala, pada tahun 680 Masehi, niku terbunuh syahid Sayyidina Husain, dipenggal kepalanya, terdengar oleh ibu Ummu Salamah. Kemudian Imam Ibnu Hamzah dan kitab Thaqib fil Manaqib beliau dawuh, Ummu Salamah mendengar Sayyidina Husain terbunuh syahid, langsung mendirikan nopo tenda-tenda bentuk berduka kepada wafatnya Sayyidina Husain. Jenenge majelis donga-donga, majelis dongakno Sayyidina Husain. Lho itu lho dilakoni Ummu Salamah. Lah ana wong mari kepaten ana tenda, ketamon wong dan sebagainya, ana majelis berduka, ya gak masalah. Sebab Ummu Salamah sampun melakukan, dan itu ada dalam kitab Ibnu Hamzah At-Tusi Al-Iraqi rahimahullah, kitab Al-Thaqib fil Manaqib, wonten abad 12 Masehi. Ulama niki biyen pun wonten nggih. Lah Waradhi rahimakumullah, beliau perawi hadis sebanyak 378 hadis, nggih, dan dikumpulkan oleh generasinya, para muridnya, dinamakan kitab Musnad Ummu Salamah yang terdiri 378 hadis. Makanya dikatakan ulama, salah satu kitab musnad hadis yang tertua adalah kitab Musnad Ummu Salamah. Berarti Ummu Salamah niki adalah perempuan yang intelektual, perempuan yang ulama, dan tertib mencatat hadis-hadis Kanjeng Nabi, dan semua ditulis mendengar langsung, melihat langsung dumateng Kanjeng Nabi. Ngoten, Pak. Jadi pelaku sejarah niku Ummu Salamah, delok Kanjeng Nabi pun. Lah, kemudian Ummu Salamah niki setelah wafatnya Kanjeng Nabi niku membuka majelis ilmu, menceritakan tentang hadis Kanjeng Nabi, sehingga banyak murid-murid beliau jadi ulama tabi'in yang besar. Banyak, Pak. Cuma yang masyhur itu termasuk Imam Sa'id bin Al-Musayyab Al-Madani rahimahullah, sing wafat tahun 715 Masehi di Baqi Madinah. Beliau merupakan menantu Abu Hurairah radhiyallahu an, dan termasuk sab'ah fuqaha Madinah, termasuk ulama fikih yang masyhur di Madinah. Niki adalah Imam Sa'id bin Musayyab Al-Madani, menantunya Abu Hurairah, muridnya Ummu Salamah. Yang kedua, murid beliau adalah Imam Asy-Syambi Al-Kufi rahimahullah, sing wafat tahun 723 Masehi di Kufah, Irak. Niku termasuk juga berguru kepada sahabat-sahabat yang lain. Salah satu murid yang masyhur adalah Imam Mujahid bin Jabir Al-Makki rahimahullah, sing wafat tahun 722 Masehi di Ma'la Mekah.
Beliau adalah maula, pembantu sahabat sahabat Sa'ib, ya. Pembantu sahabat Sa'ib bin As-Sa'ib, ya, Al-Mahzumi radhiyallahu an. Sinten sahabat As-Sa'ib bin Sa'ib Al-Mahzumi jarang diketahui. Padahal ten kitab, yang terjemahkan bahasa Inggris namanya Muhammad as a Trader. Muhammad adalah seorang pedagang canggih, ya, seorang pebisnis besar. Niku karangannya Profesor Dr. Syekh Afzalur Rahman di India. Niku wonten kitab. Ternyata sahabat As-Sa'ib bin Sa'ib Al-Mahzumi niki adalah partner dagangnya Kanjeng Nabi. Nggih, partner dagangnya Kanjeng Nabi, partner bisnisnya Kanjeng Nabi. Nah, jarang diketahui niki. Niki juga diceritakan dalam kitab Sirah Nabawiyah karangannya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri Al-Hindi rahimahullah, sing wafat tahun 2006 yang lalu. Niki wonten cerita ternyata sahabat Sa'ib bin Sa'ib Al-Mahzumi adalah sahabat atau partner dari Kanjeng Nabi. Dan kitab niku jelas diceritakan, Pak. Kita niki selalu mempelajari hidup Kanjeng Nabi, ibadahe, nggih, salate, napa malih perange, keluargane, anak-anake, bojo-bojone. Tetapi jarang ulama yang mengekspos atau meneliti bisnisnya Kanjeng Nabi. Jarang. Lah kula maca buku niki rumiyin waktu kuliah tahun 95 niku, nggih, niku tumbas Jakarta niku pun wonten kitab niki. Nggih. Lah kemudian begini, Pak. Profesor Afzalur Rahman niki cerita tentang buku nih. Nabi Muhammad niku termasuk pebisnis sukses, pedagang besar yang sukses. Bahkan penelitian beliau selama puluhan tahun dari kitab-kitab ulama disimpulkan oleh beliau, Kanjeng Nabi usia 17 sudah menjadi pedagang sukses, sudah menjadi pebisnis besar. Bahkan kalau zaman sekarang menjadi investment manager, atau beliau termasuk profesional yang menangani model-model orang Quraisy, orang Mekah, diputar oleh Kanjeng Nabi, dibuat dagang di luar Mekah. Ya, niku bisnis Kanjeng Nabi, dan jujur beliau, ya, jujur, dipercaya al-amin, ya. Nah, beberapa orang niki kepincut loh, lek melok nisbah bagi hasil no Kanjeng Nabi kok tambah cepet berkembang, akhirnya banyak orang-orang kaya di Quraisy, di Mekah, di luar Mekah itu berkongsi dengan Kanjeng Nabi. Salah satunya adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an, bojoe Kanjeng Nabi. Jadi usia 17 sampai usia 25 tahun Kanjeng Nabi niki bisnis trader, eksportir. Ya, eksportir. Lek kita eksporter. Ya, lek Nabi eksportir. Geten ndak? Adoh. Usia 17 sampai 25 tahun kata Profesor Afzalur Rahman India itu menyatakan Kanjeng Nabi itu sudah berdagang di 17 negara. 17 negara. Si enom, Pak, Kanjeng Nabi sudah berdagang di 17 negara. Nggih. Pundi mawon termasuk Syam, Bahrain. Wonten waktu niku kota metropolitan di Romawi Eropa namanya Busra. Ten pundi, ten Persia, ten Romawi, ten Irak, ten Basrah, ten Yaman, Yordan dan sebagainya, Palestina. Niku negara-negara yang dikunjungi Kanjeng Nabi ketika berdagang, ngirim-ngirim barang. Nggih. Niku enggak pernah ceritakan, nggih. Jarang diceritakan tentang kinerja atau perdagangnya Kanjeng Nabi. Nah, karena Kanjeng Nabi itu sudah melampaui 17 negara, aku yang mikir, ndak kok Indonesia ya telepon. Nah, 17 negara. Lah kalau niki eling ana kitab namanya kitab At-Tabih. Kitab At-Tabih ini karangannya
seorang ahli masakan terkenal pada zaman salaf, yaitu Syekh Muhammad Al-Mudzaffar bin Sayyar Al-Waraq Al-Baghdadi rahimahullah. Beliau wafat tahun 961 Masehi. Beliau membuat buku resep, buku resep makanan yang di dalamnya ada 554 halaman. Sakrim. Jadi ono resep makanan karangannya ulama salaf, Imam Sayyar Al-Waraq Al-Baghdadi niku nggawe kitab At-Tabikh, resep makanan isine 554 halaman, resepnya ono 600 resep makanan. Loh, berarti zaman salaf niku wong doyan mangan. Nggih, ana kitab resep makanan sampai 600 resep. Tetapi apa itu tidak semua orang bisa membuat resep itu, dan itu dikonsumsi resepnya oleh para raja-raja di dunia, oleh khalifah-khalifah di Persia, raja-raja di Romawi, sampai Yunani, sampai India, sampai Cina, memakai kitabnya Imam Ibn Sayyar Al-Waraq, 600 resep makanan. Nah, salah satu resep niku ternyata, jadi kalau niki eling panganan apa ten Lamongan apa namine? Boran apa? Sego boranan. Ternyata di kitab itu ono istilah resep borani. Aborania. Wonten resep namine resep borani. Gagak pas teko kono. Sego boranan. Cuma dasarnya niku saking terong, nggih. Boran saking terong. Berarti terong-terong diiris, nggih. Niku ternyata senengane raja-raja di Arab masak terong. Terus sampai nang Mekah mangan terong. Nah, pondok-pondok ya mangan terong sampai ngantuan dan ngentutan kakean terong. Lihat di kitab itu namanya boran, Pak. Nah, masakan boran pakai terong. Nah, salah satu dari materi bahan resep niku wonten namanya kafur. Wonten jenenge kafur. Napa kafur niku? Ternyata wonten ten Quran. Wonten ten Quran salah satu ngombe ning ahli surga. Al-Insan ayat 5, innal abrara yashrabuna min kasin kana bizaziha kafura. Orang-orang yang berbuat kebaikan itu nanti minumnya adalah minuman surga, namanya minuman air kafur. Nah, ternyata kafur niki, Pak, niku getah putih yang dibuat salah satu resep makanan, dan itu tercantum dalam Al-Quran. Bahkan di Cina menjadi bahan baku yang impor. Wong Arab ngimpor, wong Cina ngimpor, wong India ngimpor, Persia ngimpor, Romawi ngimpor. Ternyata di mana sih sumber kafur ini? Ternyata sumber kafur ini dalam kitab itu dijelaskan ada di Nusantara. 619 Masehi sudah ada perdagangan kafur di Sumatera Utara, Tapanuli Selatan, daerah Barus. Makanya kota Islam pertama Nusantara, kota Islam Barus. Nggak kerajaan Perlak tahun 854 Masehi. Kemudian buyar tahun 1205 dan sebagainya. Niki berarti Nusantara niki pun salah satu komoditasnya namanya gafur, kamper. Itu menjadi bahan komoditas yang mahal di Jazirah Arab waktu itu, Nah, saya berpikir demikian, gagau kanjeng Nabi niki ya dagang kafur saking Nusantara. Nah, terbukti di daerah Barus, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara wonten makam kuno Islam, wonten makam Syekh Barus, Syekh sinten, Syekh
Abdurrahman niku abad dinisanya abad 692 Masehi. 692 Masehi. Bahkan wonten makam cicitnya sahabat Mu'ad bin Jabal, Syekh Mahmud Syah bin Abdurrahim bin Mu'ad bin Jabal niku wonten ten Barus. Dan ternyata cicit Mu'ad niki terus sejarah pedagang. Ngoten. Berarti makam tertua mboten teng Gresik, ten Tapanuli Selatan, daerah Barus. Pada abad 700-an sudah ada makam Islam. Sudah terbangun kota namanya kota Islam Barus atau kerajaan Perlak. Niki nggih pun cerita iku suwe, Pak. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, kenapa Nabi sukses di dalam perdagangan? Nggih. Nah, kemudian usia 25 tahun inilah Khadijah melamar Nabi. Sebab nopo? Sebab dipercaya. Bisnisnya sangat berkembang luar biasa. Modal Khadijah juga berkembang. Ini agak direvisi nggih. Nabi Muhammad bukan pembantunya Nabi. Nabi bukan pembantunya Khadijah, bukan. Tolong direvisi itu sejarah itu. Nggih. Sebab sejarah banyak dibelok-belokkan oleh orang-orang nopo Belanda. Jadi Kanjeng Nabi niku partner modal bisnisnya Khadijah. Ya, dan berkembang terus, dan memang jujur Kanjeng Nabi akhirnya kepencut melamar Kanjeng Nabi dadi bojone. Nabi usia 25, Khadijah usia 40 tahun. Loh, kepencut, Pak. Jadi sejarah yang ngomong Kanjeng Nabi pembantu Nabi salah besar. Sing bener partner bisnisnya Khadijah. Kemudian maharnya Kanjeng Nabi, kalau memang Nabi miskin, dihitung dinar sampai sekarang kayak dikonversi itu 6 miliar rupiah. Mahare Kanjeng Nabi dan Ibu Khadijah. Kalau takon Kanjeng Nabi sugih apa melarat? Sugih. Cuma Nabi seneng ambek wong miskin. Makanya dari wong sugih cidik wong miskin cek tambah barokah. Lek gak iso ngumpul melok program-program sing berdekatan dengan fakir miskin cek barokah. Ngoten nggih. Pun. Nabi luar biasa, Pak. Kalau maca buku niku Masya Allah nangis kula. Kenapa? Luar biasa Kanjeng Nabi. Ekspansi usahanya sampai ke luar negeri, nggih. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Salah satu dari murid Ummu Salamah niku adalah Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, nggih. Niku termasuk ulama besar tabi'in, termasuk guru-gurune ulama mazhab, nggih. Termasuk guru ulama tabi'in. Ada satu moto yang dipegang oleh Imam Asy-Sya'bi, Pak. Napa? Termasuk hadis Kanjeng Nabi dipegang erat sama Imam Asy-Sya'bi sebagai moto hidupnya. Nggih. Niki hadis sahih Bukhari Muslim, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, si wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Napa hadis yang dipegang sebagai moto Asy-Sya'bi? Ihris ala man yanfa'uka. Ya, ihris ala ma yanfa'uka. Segeralah untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Jangan tunda-tunda. Ihris, segeralah, capailah, kejar apapun bermanfaat untuk dirimu sebelum kita meninggal, ya, manfaat. Wasta'in billah. Dan ketika kita mencari manfaat, jangan lupa minta perlindungan dumateng Gusti Allah. Jaluk sehat, jaluk kuat dan sebagainya. Minta dari godaan setan, godaan jin, celana jin, napa? Jin das ireng ambek jin gondol. Nah, jaluk lindungan nang Gusti Allah supaya hal-hal yang manfaat itu lancar, nggih. Boten-boten godaan. Wala ta'jas, ya, Nabi dawuh, wala ta'jas, ojo les males ta iya. Ngono nggih. Ojo les males, ojo tunda, ya. Jangan lemah, jangan malas kalau urusan manfaat, ya. Ini
Nah, kenapa begitu? Sebab generasi Islam itu harus cekatan, harus sigap, harus aktif, harus dinamis untuk menciptakan peluang-peluang yang masih besar di depan. Peluang ketaatan si akeh, peluang amal kebaikan si nom si akeh, peluang berjuang yo si akeh, peluang golek pengalaman yo si akeh, peluang golek ilmu yo si akeh. Tapi sekarang jarang anak muda untuk mencari manfaat untuk dirinya sendiri. Bukan manfaat dicari, tapi kesenangan yang dicari. Guru kula dawuh ngeten, Bu. Guru kula dawuh ngeten, nggih. Siapa saja yang hidupnya hanya mencari kesenangan, maka itu adalah inti penderitaan. Nggih. Mulai nom seneng tok isine, nggih. Main game tok isine, main chip tok isine. Ndak ono peluang-peluang untuk menangkap manfaat. Enggak ono. Pepatah mengatakan, nggih, orang yang hidupnya hanya untuk mencari kesenangan semata, maka itulah inti penderitaan. Hati-hati. Kok iso ngoten? Nggih. Nah, Nabi dawuh, wa in asobaka syai'un, jika kamu ditimpa kemalangan, kegagalan dan sebagainya, fala taqul lau anni, jangan katakan lau anni, seandainya fa'altu kana kadza wa kadza, ya. Seandainya aku biyen nglakoni iki, seandainya aku biyen ngene, aku biyen ngono. Seandainya walau anni, dan seandainya fa'altu kana kadza wa kadza, seandainya aku biyen nglakoni ngene, nglakoni ngono, ndane yo. Nabi mengatakan walakin ojo, ya, kecuali kul, katakan qadarullah, itu takdir Gusti Allah, wa masya'a fa'ala, Allah menghendaki maka terjadilah fa'ala, ya. Kemudian Nabi dawuh fa innallahu, sapane wong sing gagal, sing kena musibah, sing kasep, ya, getun, ya, dan ngomong seandainya, umpamane, seandainya biyen ngene taftahu, maka dibukalah amal syaitan, jalan-jalan setan. Akhirnya gagal gak diterima, ya, seka sukses juga diterima, akhirnya nyalah wong liya, mencari kambing hitam. Sebab walau anni, seandainya kana kadza wa kadza, biyen ngene seandainya gak oleh. Bilang qadarullah wa masya'a fa'ala, ngoten nggih, supaya diganti kali Gusti Allah. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Ummu Salamah niki termasuk bojo Nabi, nggih, sing ayu, cantik jelita, taat, soleha, setia, cerdas, berani, bijaksana, keibuan, penyayang, nggih, ahli baca Quran, ahli poso, ahli salat. Bu, jenengan tim pundi? Ahli maca Quran, ahli poso, ahli salat, sing pundi? Belas. Ya, ahli baca WA. Niku ahli ziarah kubur. Jadi Ibu Ummu Salamah niki nggih ahli ziarah kubur. Pun masuk hadis nggih. Isae dangu dalu. Hadis 162 niku menceritakan Nabi mengqadha salat ba'diyah zuhur, setelah salat asar. Padahal ono larangan tidak boleh salat setelah ba'da asar. Ya harus. Makanya kalau begini kita harus belajar hadis, belajar asbabul wurud, ceritane hadis metu, belajar kandungan maknanya, ya. Coba sampai tinggal lihat hadis, Bu. Ketika Ummu Salamah tanya, apakah saya juga melakukan qadha seperti ini? Lah, jangan. Loh, berarti kalau kita melihat tes hadisnya, untuk qadha salat sunnah berlaku Nabi saja, Ummu Salamah tidak boleh. Bukan begitu, ya. Bukan begitu, hati-hati, Pak. Siapapun hati-hati ketika memanai hadis.
Ya, begini, ono sebabe. Di situ wonten kalimat sama tingali suhiltu an rakaataini, nggih. Saya disibukkan. Apa sibuk apa Kanjeng Nabi kok sampai tidak sempat sholat ba'diyah zuhur? Itu kita cari, Pak. Kita cari, loh kenapa ada kalimat suhil tuh saya disibukkan oleh suatu. Lah ternyata wonten dalam kitab Sahih Muslim diceritakan, ya, ada sesuatu alasan Nabi itu sibuk sampai nggak sempat sholat sunnah rawatib ba'da zuhur. Ya, nah wonten riwayat ngeten, ya, dari Imam Amru an Haris, dari Imam Bukair, dari Imam Quraib bin Abi Muslim, dari Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas, Abdurrahman bin Azhar, kemudian sahabat Al-Miswar bin Makhramah, 3 sahabat niki mendatangi Ibu Aisyah pertama niku. Niki ceritanya hadis ini metu, Bu. Cek gak salah paham. Ketiga sahabat ini nekani omahe Ibu Aisyah. Takon, Nabi niku melarang pada asar sholat, tapi kok ono, ya, Nabi melakukan setelah asar. Terus pun Ibu Aisyah menang, Ibu Aisyah gak jawab. Parani malih 2 kali. Terus pun Ibu Aisyah merekomendasi sampean menyangok Ummu Salamah, iku sing ngerti, ngoten. Akhirnya menyang atau sowan ke Ummu Salamah. Sehingga Ummu Salamah ini cerita, nggih, cerita, sami itu Rasulullah. Saya mendengar Rasulullah niku, ya, yanha anhuma, melarang sholat 2 rakaat setelah asar. Tapi ngoten Ummu Salamah, ketika Nabi di rumah saya, summa dakhala baiti, ya, Nabi niku summa ra'aituhu, saya melihat Kanjeng Nabi apa yusallihima, Nabi sholat 2 rakaat setelah asar. Nggih, kan niki. Jadi pelaku sejarah Ummu Salamah. Kemudian cerita, Pak, Ummu Salamah, ngene lho ceritane. Sebelumnya beliau sudah sholat asar, kemudian masuk rumahku, kemudian Nabi sholat 2 rakaat, ya. Di situ di rumahku, kata Ummu Salamah, ono kumpulan wong wedok-wedok Bani Ansor, ya, dari Bani Haram, ngumpul no omah. Moro-moro Nabi niku ngadep kiblat, ya, sholat 2 rakaat, padahal mari sholat asar. Ya, kemudian Ummu Salamah menyuruh perempuan ini untuk di belakang Nabi. Ayo kum ngadeg kum ngadeg. Ayo melok salat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengatakan, ojo melok, ya, ojo melok. Sebab aku mau gak sempat sholat ba'diyah zuhur, sebab aku ketamon Bani Abdul Qais yang menyatakan kaumnya masuk Islam. Sampai aku masuk sholat asar gak sempat sholat ba'diyah zuhur. Oh, itu sebabnya Nabi Sugil itu aku sibuk. Ternyata tamu penting suatu kaum Bani Abdul Qais menyatakan masuk Islam. Oh, sebabnya Nabi gak iso sholat ba'da zuhur, ana tamu penting, ya. Kemudian Ummu Salamah tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni asma'uka tanha. Saya pernah mendengar sampeyan mencegah, melarang sholat sunnah 2 rakaat setelah asar, ya. Tapi wa araka yusallihima, saya melihat sampeyan itu sholat 2 rakaat setelah asar, ngoten. Lalu Nabi mengatakan, ya binta Abi Umayyah, wahai anak Abu Umayyah. Niku anake apa jenenge Ummu Salamah binti Abu Umayyah, ngoten nggih. Niki sa'alti an rakaataini ba'dal asri. Kamu menanyakan tentang mengapa aku sholat 2 rakaat ba'da asar, nggih. Ya, itu kemudian Nabi mengatakan, ya, fahumahatani, maka saya sholat 2 rakaat duhur yang enggak sempat saya lakukan, saya qadha al-ansaiki, ngoten. Niki ceritane hadis sing dawa disingkat kali napa Hajar al-Asqalani titik, nggih. Makane jawab, ya Nabi, aku sholat qadha kok sampean oleh enggak? Lah, ngono kan hadisnya tidak boleh. Iki bisa salah paham.
Ngoten nggih. Paham Ibu ceritane hadis nggih? Niki penting niki nggih. Lah, kemudian Nabi tidak membolehkan Ummu Salamah dan perempuan Bani Ansor di rumah beliau melakukan juga. Sebab tidak ada sebabnya ngoten, paham nggih? Saiki Nabi salat qadha sunah rawatib zuhur, Ummu Salamah melok, koncoe melok, gak lapo-lapo kok melok salat. Nabi jawab, "Aku melok." Lah, ojo. Sebab Nabi ana sebabe, sampeyan iku gak ana sebabe, paham nggih? Niki Pak cek ngerti ya tentang makna kandungan hadis. Lho kok semerep nggih saking guru kula, nggih saking guru kula. Pun para hadirin rahimakumullah, para ulama akhirnya menyatakan barang siapa yang luput dan dari salat sunnah rawatib qabliyah, ba'diyah lek luput nggih berdasar hadis niki sunnah mengqadhanya dengan syarat ada uzur atau kelupaan atau ketiduran atau sibuk kayak Kanjeng Nabi. Yang ketiga syaratnya sudah menjadi kebiasaan. Sampai nggak tahu ba'diyah qabliyah, mari ngaji ngene, aku lali. Ya gak qabliyah, tak qadha saiki, ya gak payu qadhae sebab gak kebiasaan. Syaratnya itu sudah menjadi istiqomah atau kebiasaan sampeyan, paham nggih? Niki lek biasa niku ana iso nglakoni kok qadha untuk salat sunnah. Sebab ngeten Pak, ana keutamaan mengapa Nabi sampai mengqadha sunnah rawatib zuhur. Sebab wonten keutamaan yang luar biasa. Kula mboten saged nglakoni niki, mek jarang-jarang mawon. Tapi lek kanjenengan nglakoni niki, Pak, dijanjikan kali Allah haramallahu 'alan nar, sampai diharamkan masuk surga. Ini hadis sahih. Napa amalane? Nggih, sami'tu Rasulullah niki sing cerita bojone Nabi liya Ummu Habibah. Ummu Habibah radhiyallahu anha sing wafat tahun 66 Masehi di Baqi. Niku cerita. Sami'tu Rasulullah, aku krungu Rasul itu yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dzuhri, sapane wong sing jaga 4 rakaat sadurunge zuhur, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat setelah zuhur, haramallahu 'alan nar, maka dia akan diharamkan oleh Allah untuk masuk neraka. Oh niki ana resep ini, ana bocoran. Ana bocoran. Jadi menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat. Paham nggih? Lek kita saged istiqomah terus menerus, maka haramallahu 'alan nar, Allah akan mengharamkan masuk neraka. Nggih. Kemudian keutamaan yang lain apa? Ya, niki wonten riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah sing wafat tahun 849 Masehi di Kufah, Irak. Niki termasuk gurune Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Nggih. Dalam kitab Al-Musannaf beliau dawuh, arba'u raka'atin qabla adz-dzuhri. Nggih. Salat 4 rakaat sadurunge zuhur, ya'dalna bis sholatis sahari, maka itu sama dengan pahalanya salat menjelang terbit fajar. Jadi 4 rakaat sadurunge zuhur, 2 rakaat nggih, 4 rakaat. Niku dikatakan oleh Imam Ibnu Syaibah nggih, dalam kitab Al-Musannaf beliau dawuh, sapa sing nglakoni 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat, maka ya'dalna bis sholatis sahari, maka itu padha karo nganteni atau pahalanya salat di menjelang fajar subuh. Enak mboten? Enak mboten?
Ono bocoran malih niki. Lho kata bocoran. Enteng. Ning Pak Marzuki biasa sholat sebelum fajar subuh ketambahan 4 rakaat zuhur double. Walai. Niki Pak fungsinya ngoten nggih. Jadi bener Gus Baha, tambah alim wong iku tambah ngerti endi amal-amalan sing enteng-enteng tapi pahale gede. Lek ora carane ngoten niku sampeyan kudu ngaji muka kitab ngoten. Aja ngrungokno tok nang YouTube. Gak kira iso sampeyan, gak krungu sampeyan. Wong nyun sewu kelompok mereka enggak mau kok muka-muka kitab ulama salaf dari mazhab nggih. Pun para hadirin rahimakumullah. Jadi bagaimana hukum qadha salat sunnah rawatib nggih? Ada dua pendapat dalam fikih. Yang jumhur ulama niku menyatakan boleh. Yang kedua tidak boleh. Niki jumhur ulama mengatakan boleh. Sebab kata keutamaan untuk sholat sunnah rawatib. Bahkan pernah Pak Ibu Aisyah puji Kanjeng Nabi sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi. Niki riwayat dari Imam Abu Dawud rahimahullah. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Saya melihat Kanjeng Nabi tidak mengerjakan sholat sunnah qobliyah zuhur. Tidak melakukan qobliyah zuhur. Kemudian setelah zuhur Kanjeng Nabi merangkap mengqadha qobliyah zuhur samarene zuhur. Jadi 4 rakaat qobliyah didekek ba'diyah. Berarti ana 8 rakaat. 2 rakaat qadha qobliyah ditambah ba'diyah 4 rakaat, 2 rakaat jadi 8 rakaat. Pernah Kanjeng Nabi tidak atau luput dari qobliyah zuhur. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Ya, guru-guru kita juga menyatakan, ya, Imam Syafi'i juga mengatakan Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib. Mbuh sampean jamaah no masjid, mbuh sampean jamaah no musola, mbuh sampean no omah, itu jangan pernah lek iso, ya lek iso. Lek kula mboten saged, ya kadang-kadang mawon jujur mawon nggih. Pe manfaat terangan iki napa? Menjaga salat-salat qobliyah ba'diyah itu hukumnya sunnah. Menjaga salat-salat sunnah hukumnya sunnah. Niku nggih. Lha sampean lho salat jaga zuhur 4 rakaat qobliyah zuhur 4 rakaat terus dadi kebiasaan, haramallahu 'alan nar, diharamkan mlebu neraka. Enak ngeten niki. Nggih, pun. Para hadirin rahimakumullah, mengapa mazhab Syafi'i membolehkan qadha salat sunnah? Sebab ngeten, mazhab Syafi'i membagi waktu salat sunnah dengan 2 kelompok. Ada sholat an-naflu mu'aqqad, sholat yang tidak sholat yang dibatasi waktunya, termasuk apa? Sholat id, sholat duha, sholat rawatib, sunnah rawatib, sholat naumali, tahajud, sholat tasbih, sholat napa mari? Hajat, tobat. Lek itu menjadi kebiasaan sampeyan, lek luput bisa diqadha. Nggih, bisa diqadha. Lah yang kedua, an-naflu ghairu mu'aqqad, salat-salat sunnah yang tidak dibatasi waktunya. Contoh, salat Id, salat istisqa, salat gerhana, khusuf. Tidak boleh diqadha. Nggih, tidak boleh diqadha. Nggih, niku paham nggih? Jadi mazhab Syafi'i ya dan jumhur ulama yang lain itu membolehkan mengqadha salat sunnah rawatib dan salat sunnah yang muaqqad. Nggih, boleh. Ya, bahkan nyun sewu Imam Nawawi dawuh mengqadha salat di waktu terlarang pun boleh, sebab zawatul asbab duweni sebab. Boleh. Lho kok boleh? Ana hadis ngomong Nabi lek salat qobliyah subuh gak sempat salat to sampai terbit matahari. Tapi wonten hadis, Pak, sahabat Qais bin Amr niki mari subuhan langsung ngadeg 2 rakaat.
Mar subuh niku lho langsung ngadeg 2 rakaat. Ditawon Kanjeng Nabi, "Hei Qais, sampean apa kok ngadeg maneh?" "Ya Rasulullah, tadi saya enggak sempat qobliyah subuh." Nabi diam, tidak menjawab. Ini hadis taqririyah, ikrar, setuju dengan perbuatan sahabat. Jadi sampeyan boleh luput dari qobliyah subuh, mari subuh langsung 2 rakaat dengan niat qadhaan, nggih, cok lali qadhaan, adaan diganti qadhaan. Ane digawe Bu, kono ane qadha sampean. Usole qadha lelah qadhaan, nggih pakaian nggih, adaan qadhaan. Pun. Lah Imam Syafi'i ini membolehkan, termasuk Imam Al-Baghawi nggih teng kitab Syahrus Sunnah membolehkan, Imam Nawawi teng kitab Al-Majmu' membolehkan ya. Ini bahkan beliau mengatakan, Imam Nawawi, pendapat boleh ini juga pendapat Imam Syafi'i, juga pendapat Imam Al-Muzani, juga pendapat Imam Hambali nggih. Niki penjelasan dari Imam Nawawi. Jadi pelaksanaannya qadha niku boleh kapan saja ya. Boleh kapan saja, boleh di waktu yang terlarang, sebab zawatul asbab ono sebabe. Sehingga oleh sampai yang sholat mutlak itu baru tidak boleh. Termasuk panjenengan tahiyatul masjid nggih, mlebu masjid mari asar langsung mawon sholat tahiyatul masjid, tidak dilarang dalam mazhab Syafi'i, karena sholat tahiyat masjid termasuk sholat zawatul asbab. Ono sebab-sebab yang mendahului masuk masjid. Nggih, paham nggih? Nah, lek ono wong ngomong bid'ah, jarno mawon. Wong kita punya mazhab kok jelas dalile nggih. Muradi rahimakumullah, yang tidak boleh. Nah, niki tidak boleh mengqadha salat sunnah, itu pendapatnya Imam Hanafi, pendapatnya sebagian besar mazhab Maliki. Ada 2 pendapat. Cuma kita adalah pengikut Syafi'i, maka kita ambil yang boleh, yang boleh. Kuatir sampean keturun, kuatir sampean lali. Paham nggih? Nah iki. Nah, nyun sewu, apakah sholat tarawih boleh diqadha? Ayo, sholat tarawih niku lho boleh qadha mboten? Contoh sampean nyebut gawe sip loro, gak sempat tarawih. Sampeyan di luar sip 2 rutin tarawih. Mek ana sebab apa sibuk kerja. Kemudian ya sampean qadha mari duha tarawehan dhewe Bu wonten masjid ngrepitna ya. Apakah boleh? Boleh. Imam Nawawi menyatakan tarawih termasuk an-naflu muaqqad, boleh diqadha, tapi syaratnya sudah menjadi istiqomah sampai gak tau bolong tarawihne. Ayo iso enggak? Kata bolong tarawihne sampean bisa diqadha, cuma sampean lakoni garai fit. Nah, sebab gak biasa, gak umum, tapi hukum menyatakan boleh, nggih, boleh, pun. Nah, terakhir wonten pendapat Imam Nawawi dadi mutu kita nggih, lau fatan naflul muaqqati nudiba qada'uhu fil adhar. Jikalau luput, tidak sempat dengan uzur, sibuk, lupa, tiduran dan sebagainya, ya, tentang sholat sunnah muaqqad tadi nggih, nudiba, hukumnya mandub atau disunahkan oleh mazhab Syafi'i untuk qada'uhu, mengqadha sholat itu. Paham nggih? Niki pendapat qaul adhar, pendapat yang nyata dari mazhab Syafi'i, pendapat mu'tamad dari mazhab Syafi'i, dan rajih yang dipilih oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Jelas Bu? Jelas Pak nggih? Jadi boleh kita mengqadha sholat-sholat sunnah rawatib yang juga sunnah lain, termasuk an-naflul muaqqad, sholat tarawih, sholat duha, sholat sunnah rawatib, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat hajat, sholat
dan sebagainya. Ya, dengan syarat sampeyan sudah menjadi kebiasaan. Pun nggih mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا علم القرآن وعلمنا علم لا إله إلا الله وعلمنا من لدنك علما نسير به كامل المحيا والممات وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad